Apa walimah? Bahasa kitanya resepsi. Itu walimah. Apa? Iya, pernikahan atau resepsi ya, perayaan pernikahan, paham dong? Hah? Itu namanya walimah. Nah, walimah itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dan walimah itu jangan dipaksakan, semampu yang kita punya. Jangan sampai kita ngawinin ya, minjem sana minjem sini supaya bisa nyewa gedung, supaya meriah ya, terus dipanggil ondel-ondel, terus apa lagi, kuda lumping yang makan kaca ya, terus dipanggil lagi dukun, tukang santet. Luar biasa ya, saking pengen meriahnya. Terus dia memaksakan diri meminjam sana meminjam sini, ini kurang afdal. Emang walimah itu merayakan resepsi ya, merayakan pernikahan, hukumnya apa? Sunnah. Berbagi kebahagiaan dan juga supaya orang-orang menjadi saksi, paham dong? Tapi sesuai kemampuan, jangan sampai dipaksakan. Segala sesuatu yang dipaksakan tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Kita kalau kerja nih, jangan dihabisin waktunya untuk kerja semua, ntar kita lelah. Paham dong? Kita cinta misalnya sama seseorang ya, jangan difulin cinta kita, ntar kita kecewa. Kecuali cinta kita kepada Allah dan Rasul, paham? Kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang soleh, cintai mereka dengan full lillah, karena Allah. Kita tidak akan kecewa dan tidak akan rugi. Tapi selain itu, jangan kau cintai dengan full. Kenapa? Karena ditakutkan engkau kecewa. Cinta misalnya apa? Cinta sama bola ya, luar biasa. Sama bola cinta banget dah, sampai sehari nggak main bola stres kita ya. Ntar kalau pemerintah kita mengharamkan bola, bagaimana? Yang ada kelapa ente tendang-tendangin, kaki ente korban ntar patah-patah, benar? Makanya kalau cinta itu jangan full, jangan difulkan illallah, kecuali cinta kepada Allah dan Rasul, wal walidain, dan cinta kepada orang tua, wal masyayikh, cinta kepada guru, wal auliya was solihin, cinta kepada para wali dan orang-orang soleh. Cintai mereka karena Allah. Kita tidak akan kecewa dan tidak akan rugi dunia dan pula akhirat. Paham tuh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, kita kembali kepada babul walimah, bab resepsi. Apa hukumnya resepsi di dalam nikah? Hukumnya sunnah. Lalu nikah itu syaratnya bagaimana sih? Ada penghulu, ada bini sama lakinya, jelas? Ada dua saksi, paham? Ada wali, selesai. Berarti berapa orang tuh? 5 orang. Walinya ada, suami istrinya ada, 2 saksinya ada, selesai apa tidak? Sah nggak nikah? Itu kan pada dasarnya nikah di dalam syariat itu yang diwajibkan. Kalau ada 5 orang tersebut, maka pernikahan menurut agama hukumnya sah. Maka pernikahan menurut agama hukumnya apa? Hukumnya sah. Untuk dirayakan. Kalau mampu ngundang keluarga saja, ya cukup keluarga, jangan dipaksakan. Kalau mampu menambah tetangga kanan kiri, ya undang keluarga dan tetangga. Kalau mampu mengundang keluarga, tetangga dan teman-teman, ya undang keluarga, tetangga dan teman-teman. Paham dong? Sesuai kemampuan kita. Walimah, resepsi, perayaan pernikahan hukumnya bukan wajib. Karena yang wajib itu di dalam pernikahan apa? Ada wali, ada bini sama suaminya, ada dua saksi, maka hukum pernikahannya apa? Sah menurut agama. Paham dong? Sah. Pernikahan yang sahih, yang benar. Jelas apa tidak?
Nah, bagaimana hukum walimah? Wal walimatu 'alal ursi mustahabbatun. Hukum resepsi perayaan di dalam pernikahan 'alal ursi, ala atas ursi pengantin atau pernikahan, mustahabbatun, hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi menghadiri undangan pernikahan hukumnya apa? Wajib. Mengadakan resepsi di dalam pernikahan hukumnya sunnah. Tapi menghadiri undangan pernikahan hukumnya apa? Wajib. Menyampaikan salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Membikin resepsi di dalam pernikahan hukumnya apa? Sunnah. Tapi menghadiri undangan resepsi hukumnya wajib, kecuali ada udzur. Kalau ada udzur, maka jatuh kewajibannya. Contoh, nikahnya di Spanyol, ente diundang, bukan satu, udzurnya banyak. Nikah di Spanyol, terus ente diundang ke Spanyol. Naik sepeda bisa nggak? Bisa. Nyampe Sumatera lewat. Paham? Nah, nikahnya di Spanyol, ya udzur. Kalau kita nggak punya ongkos buat naik pesawat, buat kehidupan di sono, ya udzur. Boleh kita tidak hadir. Paham dong? Boleh kita tidak menghadiri undangan walimah resepsi pernikahan apabila ada udzur. Tapi kalau tidak ada udzur, hukum menghadiri walimah resepsi pernikahan apa hukumnya? Wajib. Mengadakan resepsi hukumnya apa? Tapi menghadiri undangan bagi mereka yang merayakan resepsi hukumnya apa? Wajib. Paham dong? Kita lihat. Wal ijabatu ilaiha, dan ijabah menghadiri ilaiha, kepada undangan walimah. Dhamir kembali kepada walimah resepsi, apa hukumnya? Wajibatun, wajib. Kapan jatuh kewajiban tersebut? Illa min udrin, illa kecuali min udrin, dalam keadaan udzur. Kalau emang ada udzur yang tepat, udzur syar'i, baru boleh tidak menghadiri ijabah walimah resepsi. Paham dong? Jelas apa tidak? Kita lihat kesarahnya. Wal walimatu, adapun kalimat walimah lughatan, menurut lughah, mushtaqatun, terambil dari kalimat minal walamin, dari walmi. Walmun. Paham dong? Ya, walimah itu terambil dari kalimat walam. Apa artinya? Wa huwal ijtima', dan huwa, adapun walam atau walimah itu artinya ijtima', berkumpul. Kalau resepsi berkumpul apa tidak? Ta'al. Walimah artinya berkumpul. Itu menurut lughah, menurut apa? Menurut bahasa. Apapun perkumpulannya itu bisa dikatakan wali. Ente berkumpul dengan teman-teman ngebakso, walimah bukan? Ente kumpul dengan teman-teman makan nasduk, walimah bukan? Ente berkumpul dengan teman-teman mutawuran, walimah bukan? Widih. Apapun bentuk ijtima'nya itu di dalam segi bahasa walimah. Apapun bentuk perkumpulan itu namanya apa? Walimah. Paham dong? Jelas apa tidak? Wa syar'an, adapun menurut syariat, apa itu walimah? Ismun likulli da'watin, suatu nama likulli, terhadap setiap da'watin, dakwah, undangan, ya, atau amin, atau makan-makan, yutakhadu, yang diambil li hadisin, li karena hadisin, suatu kejadian, sururin, yang membahagiakan, li hadisin, suatu kejadian sururin yang membahagiakan, au ghairihi, au atau ghairihi,
yang lainnya. Contoh, undangan walimah pernikahan. Contoh, undangan sunatan. Contoh, undangan duka seperti tahlilan. Paham dong? Jelas apa tidak? Nah, ini namanya walimah. Menghadiri undangan orang yang ngundang di dalam acara suka dan duka itu wajib kita datangi, kecuali dalam keadaan udzur. Tapi kebalikannya, kalau kita menghadiri walimah tanpa diundang, haram. Ente makan di situ haram. Lah ente nggak diundang. Ini acara pribadi, bukan acara umum. Kecuali acara maulidan. Itu emang kita umumkan untuk muslimin wal muslimat, siapapun yang hadir tanpa mendapatkan undangan dari ujung pelosok untuk menghadiri maulid Nabi, maka kalau dia makan di situ tidak haram, karena emang itu acara diperuntukkan untuk umum muslimin wal muslimat. Tapi kalau walimah resepsi, awas. Kalau nggak diundang, jangan pura-pura pakai baju lepis nongkrong di situ. Mana nongkrongnya dekat prasmanan, yang sebelahnya ada agar-agaran, ada minum-minuman seger. Setiap 5 menit minum es krim. Belum batagornya dicomot, belum nasinya pakai daging pula. Yo, iya makan enak dong. Hah? Nggak boleh kita menghadiri walimah tanpa diundang. Haram hukumnya. Jangan mentang-mentang di kampung tetangga bikin walimah, ente nggak diundang, tetangga ini nggak bisa. Walimah itu acara kepribadian. Anda boleh datang apabila Anda diundang. Entah itu diundangnya dengan bentuk apa? Undangan, atau diundangnya dengan bentuk lisan, atau diundangnya dengan bentuk WA, itu sah, sudah menjadi bentuk undangan. Atau undangannya gini, saya mengundang Habib Ali bin Husain Assegaf beserta keluarga besarnya. Nah, berarti satu keluarga boleh dibawa. Paham dong? Tapi kalau di situ saya mengundang Habib Ali bin Husain Assegaf, ya berarti Habib doang, yang lain nggak diundang. Paham? Awas. Jangan mentang-mentang ada walimah asal hadir aja. Wih, emang ente kira warteg gratis apa? Hah? Paham dong? Karena walimah itu acara kepribadian, dan makanan itu sudah dibudgetkan dengan orang-orang yang diundang resmi. Paham dong? Paham dong? Jelas apa tidak? Jangan asal datang. Kecuali ente datang bilang sama sahibul bednya, saya tidak diundang, cuma saya mau numpang makan. Oh boleh, silakan, ya halal. Paham? Itu baru halal. Cuma ente nggak malu ngomong begitu? Kan begitu? Hah? Nemen amat. Paham dong? Jadi walimah hukumnya apa? Mengadakan resepsi pernikahan hukumnya apa? Menghadirinya hukumnya apa? Kalau tidak diundang hukumnya apa? Paham dong? Nah, itu walimah syara'an. Hukmuha, apa hukum walimah? Mustahabbatun, hukumnya sunnah. Mengadakan resepsi hukumnya apa? Mengadakan resepsi hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Mengadakan resepsi hukumnya sunnah, mustahabbatun. Ad-dalil di sini, lihat, an Anas ibni Malik, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'a ala Abdurrahman ibni Aufin asara sufrah. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad melihat di wajah Sayyidina Abdurrahman bin Auf bekas sufrah, warna kekuning-kuningan, seperti pacar gitu ya. Kalau sekarang seperti pacar lah ya, ada warna kekuning-kuningan lah, seperti bekas apa?
warna apa? Warna apa? Warna pacar. Faqala, lalu Nabi berkata, mahada, apa ini wahai Abdurrahman, warna apa ini, ditanya oleh Nabi. Qala, Abdurrahman bin Auf berkata, faqala, yang pertama siapa? Nah, Nabi berkata, mahada, apa ini ya Abdurrahman? Faqala, siapa yang berkata di sini? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tazawwajtu imra'atan ala waznin nawatin min dhahab. Tazawwajtu imra'atan, aku menikahi seorang perempuan ya Rasulullah, ala wazn, ala atas wazan, atau bisa dikatakan mahar ya, nawati min dhahab, istilah kata 1 kilo lah, di wadah 1 kilo kurma yang isinya dhahab. Jadi satu wadah yang dijadikan kiloan kurma itu isinya emas. Qala, lalu Nabi berkata, barakallahu lak, semoga Allah memberkahi engkau. Aulim walau bisyatin. Tuh apa kata Nabi? Aulim, bikinlah walimah, bikinlah resepsi, bikinlah tasyakuran di dalam pernikahan, walaupun dengan 1 ekor kambing. Berarti sangat disunahkan ya, walaupun dengan 1 ekor 1 ekor kambing. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh siapa? Imamul Bukhari. Paham toh? Paham toh? Aulim walau bisyah, walaupun dengan 1 ekor kambing. Faedatun, faedah, al-walimatu tutlaku, tu walimah itu tutlak, diitlakkan ala ta'ami wa syarabi aidan, dan walimah itu diitlakkan. Nama walimah itu bentuk apa? Ala ta'ami, atas makanan, wa syarabin, atas minuman, aidan juga. Jadi artinya yang namanya walimah itu makan barang, minum barang, atau menikmati makanan dan minuman. Bisa kita katakan seperti itu. Walimah itu apa? Menikmati makanan dan minuman. Ya kita diundang kalau walimah. Kalau resepsi apa emang? Makan enggak? Minum enggak? Makan dan minum. Itu diitlakkan walimah seperti itu. Lalu apa hukum menghadiri undangan resepsi? Hukmu ijabati da'watil walimah. Adapun hukum ijabah, menerima, menghadiri da'watal walimah, undangan walimah, resepsi, wajibatun bisyurut, hukumnya wajib tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, kita wajib menghadiri undangan walimah kalau emang tidak ada udzur syar'i atau kepentingan yang lebih wajib. Boleh kita tidak menghadiri walimah. Lalu syarat yang kedua, apabila di dalam acara tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang haram, atau agenda yang haram, atau cara-cara yang haram, maka kita tidak wajib menghadiri walimah. Menghadiri walimah undangan wajib, tapi dengan syarat. Lihat dulu, kalau emang tidak ada udzur syar'i, kalau emang tidak ada kepentingan yang lebih wajib, maka kita wajib hadir. Atau kalau emang di dalam resepsi tersebut terkontaminasi ya, dengan hal-hal yang haram atau bentuk-bentuk yang haram, kita nggak wajib hadir. Paham toh? Itu dengan syarat. Tuh lihat, wajibatun, hadir walimah itu hukumnya wajib bisyurutin, dengan syarat. Qala sallallahu alaihi wasallam, tuh Nabi Muhammad bersabda, idza du'iya ahadukum ilal walimah, idza, apabila du'iya, kalian diundang, ahadukum, salah satu kalian, du'iya, diundang, ilal walimah, ila, kepada walimah, resepsi, fal ya'tiha, fa, maka ya'tiha, datanglah kepada
walimah tersebut atau resepsi tersebut. Di sini amar wajib. Amar perintah wajib. Fal ya'tiha, lamnya lamul amr. Berarti perintah wajib kita menghadiri undangan apabila kita diundang kepada walimah atau resepsi. Paham dong? Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Faedah al-afdalu fil walimati an takuna ba'da dukhul. Al-afdal sebenarnya ya, yang paling afdol itu di dalam mengadakan walimah resepsi itu afdol ya. Artinya apa? Yang lebih utama. Yang lebih utama kita mengadakan walimah resepsi itu ba'da dukhul, setelah suami istri tersebut berhubungan. Paham? Tapi kan mayoritas di kita akad nikah langsung resepsi kan? Itu tidak ada masalah. Paham? Cuma afdolnya dikatakan di sini ba'da dukhul, setelah suami istri tersebut berhubungan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yulim ala nisaihi, lam yulim, tidak yulim, mengadakan walimah resepsi, mengundang orang-orang ala nisaihi, atas istri-istrinya, atas pernikahan Nabi dengan istri-istrinya, illa ba'da dukhul, illa kecuali ba'da dukhul, setelah berhubungan. Itu afdolnya, lebih afdol. Walimah itu diadakan setelah dukhul, setelah berhubungan. Tapi sekarang kenyataannya apa? Kebanyakan akad paginya, sorenya langsung diadakan walimah atau nyambung siangnya. Benar apa tidak? Itu pun tidak ada masalah. Cuma ini masalah lebih afdol. Lebih afdol walimah itu diadakan setelah suami istri tersebut berhubungan. Paham toh? Bisa dipahami? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yulim, tidak mengadakan walimah ala nisaihi, atas pernikahannya terhadap istri-istrinya, illa ba'da duhul, kecuali setelah berhubungan. Rahul Bukhari. Faedah wal walimatu la tafutu bi talaqin aw mautin aw tulil muddati ba'da dukhul. Nah, adapun walimah resepsi itu la tafut, tidak hilang manfaatnya atau sunahnya, itu tidak hilang. Mengadakan resepsi la tafut, tidak hilang, bitolakin, karena perceraian. Misalnya baru nikah, ya, mau bikin walimahnya bulan besok, pertengahan bulan cerai. Apakah hilang manfaat atau apa keutamaan walimah? Tidak hilang, tetap Anda jadikan walimah, jalankan walimah. Au mautin, atau sang istri, sang suami meninggal di pertengahan bulan sebelum mengadakan walimah. Apakah walimahnya hilang? Tidak. Silakan lanjutkan acara walimah. Kemuliaan walimah tidak hilang karena perceraian di tengah-tengahnya atau karena meninggal salah satu calon suami istrinya di tengah-tengah, yang dimana dia akan mengadakan walimah. Tidak hilang keutamaannya. Autulil mudah, atau panjang mudahnya, kawin dulu, ngumpulin modal dulu, ngadain walimahnya tahun besok, setahun setelah akad nikah. Tidak ada masalah, itu tidak hilang kemuliaan walimahnya. Boleh Anda mengadakan walimah. Tulil muda ba'da dukhul, walaupun panjang waktunya, ba'da dukhul, setelah berhubungan. Ngumpulin modal dulu, tahu-tahu terkumpul modal sampai 3 tahun setelah akad nikah. Apakah masih sunah mengadakan walimah? Masih. Jadi walimah itu tidak terputus karena perceraian di tengah-tengahnya, atau karena meninggalnya salah satu calon suami istri tersebut, atau karena panjang waktu ngumpulin modal dulu, setelah akad, setelah halal baru mengadakan walimah. Tidak hilang. Paham dong? Sunnahnya tidak hilang. Jelas? Mas'alatun al-walimatu, adapun acara walimah resepsi,
allati taf'alu qoblal agad, allati yang taf'alu dilakukan qoblal agad, sebelum agad nikah. Kan biasanya sebelum agad nikah ada malam nganten ya, kalau bahasa kita malam nganten ya. Atau beginilah, seminggu sebelum akad nikah, keluarga si laki atau keluarga si cewek mengadakan apa, perkumpulan, tasyakuran, doa bersama apa kek ya. Biasanya kan ada tasyakuran ya, seminggu mau acara. Atau misalnya akadnya hari Minggu, biasanya malam Jumatnya atau hari Jumat malamnya mengadakan apa, tasyakuran, baca maulid, ngundang tetangga. Nah ini walimah juga, tapi taf'alu dilakukan qoblal agad, sebelum agad nih nikah. Nah, acara yang diadakan sebelum agad nikah, tuh lihat, qoblal agad. Awalimah gairu zawaj, atau walimah, undangan gairu zawaj, selain pernikahan, seperti undangan sunatan, undangan tahlilan, 7 hari, haul, paham tuh? Selain nikah, undangan atau tasyakuran sebelum akad nikah, atau undangan-undangan selain nikah seperti undangan sunatan, 7 hari, paham? Atau undangan haul, atau undangan ultah, ulang tahun, apapun acaranya yang dimana mereka berkumpul seperti walimah, apa itu hukumnya? Fali ijabatu ilaiha sunnah, maka ijabah, menghadiri undangan tersebut hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang hukumnya wajib dihadiri yaitu undangan pernikahan. Selain pernikahan, seperti undangan sunatan, seperti undangan ulang tahun, seperti undangan tahlilan, 7 hari atau undangan haul, atau undangan di malam macar, ingin menikah, ada tasyakuran sebelum akad, itu hukumnya sunnah. Tapi undangan walimah setelah akad itu hukumnya wajib menghadirinya. Paham tuh? Jelas apa tidak? Seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Apabila du'iya, kalian diundang kepada walimah, maka datangilah. Di sini lamnya lamul amar, perintah wajib kita menghadiri walimatun nikah, tapi dengan syarat. Kapan kita wajib? Apabila diundang untuk menghadiri pernikahan, apabila di dalam pernikahan tersebut tidak ada udzur syar'i. Kalau kita ada udzur syar'i, boleh kita tidak hadir undangan resepsi tersebut. Atau yang kedua, jikalau tercampur ya dengan hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka kita tidak wajib hadir. Tapi kalau emang udzur tidak ada, hal-hal yang haram tidak ada, kita wajib menghadiri undangan walimatun nikah, resepsi pernikahan. Kita wajib menghadiri resepsi pernikahan. Tapi walimah selain pernikahan seperti undangan walimah khitan, sunatan, atau walimah ulang tahun, tasyakuran, atau walimah acara-acara yang lain selain nikah, itu hukum menghadirinya sunnah, tidak wajib. Paham toh? Jelas apa tidak? Tuh lihat, Fara'un syurutu wujubi ijabati da'watil walimah. Nih ada syarat-syarat wajib menghadiri terkontaminasi. Itu bahasa terkontaminasi. Hah? Ente kayak bukan anak kuliah ente. Terkontaminasi itu apa? Terkontaminasi, terkontrol ente. Nah, terkontaminasi. Nah ini Faraun, syarat-syarat diwajibkan. Ijabati da'wati, menghadiri dakwah undangan walimah.
di dalam resepsi pernikahan atau acara pernikahan. Ini syarat-syarat yang dimana kita wajib menghadiri undangan walimah. Lihat yang pertama, alla takuna da'watu mukhtasatun bil agniya fagot. Ini syarat yang pertama, an la takuna, jangan sampai dakwah undangan walimah tersebut mukhtasatun bil agniya fagot, dikhususkan bil agniya, hanya untuk orang-orang kaya. Kalau emang acara tersebut dikhususkan yang diundang orang-orang kaya, maka Anda tidak wajib hadir. Kenapa? Karena hal ini menyakiti hati para fugara wal masakin. Kalau dia khususkan pernikahan tersebut, yang boleh hadir orang menengah ke atas, yang boleh hadir pengusaha-pengusaha, Anda tidak wajib hadir. Kenapa? Karena di sini ada sistem apa? Timbang pilih. Kalau emang acara tersebut khusus untuk orang-orang kaya saja, wala yud'a ilaihal fugara, dan tidak yud'a, diundang ilaiha, kepada acara walimah tersebut fugara, para fugara wal masakin, maka Anda tidak wajib. Kalau emang undangan tersebut pure, semua keluarga, tetangga, tidak dinilai dari harta, Anda wajib menghadirinya. Yang kedua, ayyud'a ilaihal mad'u bi'ainihi. Ayyud'a, ya, terundang ilaiha, kepada acara resepsi pernikahan tersebut, al-mad'u, yang diundang bi'ainihi, dengan apa? Kepribadian. Saya mengundang Habib Ali. Nah, berarti Habib wajib hadir bi'ainihi, kepribadiannya. Fa idza kanat da'watu tuh, dan apabila kanat dakwah, yang dimana undangan tersebut amah, untuk umum, fala tajib, maka hukumnya tidak wajib. Paham dong? Jelas apa tidak? Kalau emang undangan tersebut saya membikin walimah, saya undang muslimin wal muslimat, siapapun yang mau datang, itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Kapan wajib? Kalau emang undangan tersebut tertuju kepada pribadi Anda, baru Anda wajib menghadirinya. Yang ketiga, ayyud'a ilaiha fil yaumil awal. Tuh, ayyud'a, diundang ilaiha, kepada walimah tersebut, fil yaumil awal, di hari yang pertama, yaitu hari walimah, hari resepsi. Ama fil yaumil tsani, adapun fil yaumil tsani, di hari yang kedua, awis salis, hari yang ketiga, pas sunnah. Kadang kan orang mengadakan resepsi 3 hari 3 malam ya. Maka Anda kalau diundang di hari pertamanya, itulah walimah yang hakikatnya Anda wajib. Tapi kalau Anda diundangnya Habib Ali diundang ya, acara walimah di hari yang kedua, hari yang ketiga, itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Yang wajib itu hari intinya, hari pertamanya, itu yang dinamakan walimahnya. Paham dong? Kalau hari kedua ketiga itu bonus tambahannya. Paham dong? Yang keempat, ala yud'a syakhsun li khaufin minhu otoma'in fi jahihi. Dia mengundang syakhsun, seseorang, li khaufin minhu, karena takut, minhu, darinya. Waduh, kalau nggak diundang nih gue bakal dibacok. Wih, preman ya. Gue undang, kepaksa. Nah, itu nggak wajib. Kalau emang kita merasa kepaksa, oh dia ngundang gue karena gue preman nih di kampung, nggak wajib. Karena dia ngundang tidak ikhlas, karena ketakutan. Automain fi jahihi, automain mengharap jahihi, kemuliaannya, jah. Paham? Seperti mengharapkan apa nih? Kemuliaannya, jah. Paham? Nah, itu tidak wajib. Yang kelima, ayakuna kullu minad da'i wal mad'u muslimin. Wajib kullu minad da'i, setiap minad da'i, min dari da'i yang mengundang, wal mad'u yang diundang, muslimin,
dua-duanya beragama Islam. Kalau bukan beragama Islam, hukumnya tidak wajib. Yang mengundang Islam, yang diundang Islam. Itu syarat yang kelima. 6. Ala yakuna fi malid da'i syubhatun gawiyah. Jangan sampai fi mali, pada harta da'i, orang yang mengundangnya, syubhatun gawiyah. Di harta orang yang mengundang ada syubhat. Paham? Atau Anda meyakini haram, syubhat aja Anda tidak wajib datang. Oh, Anda tahu nih, yang mengadakan pernikahan ini perampok, kelas kakap. Anda jangan, berarti udah ketahuan itu uangnya apa? Haram. Paling minimal syubhat. Atau Anda melihat sendiri, waduh, ini kemarin malam sebelum resepsi ngejebol 3 ATM. Udah jangan, ketahuan. Haram nih, uang malingnya. Yang ketujuh, ayakuna da'i mutlak tasarruf. Ayakuna, wajib da'i yang mengundang itu mutlakut tasarruf. Artinya orang bebas yang tidak ditahan oleh hakim. Paham kan mutlakut tasarruf? Bukan safi, bukan fasik, paham? Bukan anak kecil. Anak kecil belum boleh. Paham? Bertransaksi anak kecil belum boleh. Paham tak? 8. Alla yakuna da'i fasikon atau dhaliman tuh. Jangan sampai da'i yang mengundang tersebut orangnya fasik, atau dhaliman, terkenal dhalim, orang dhalim. Kalau emang yang mengundang Anda fasik dan mengundang Anda dhalim, Anda tidak wajib datang. Kenapa? Ditakutkan ada sesuatu yang tidak baik. Entah itu di dalam acaranya, entah itu untuk diri kita sendiri, awas. Ntar ujung-ujungnya ente diracun, gimana urusan, kan gitu ya. 9. Ala ya'dhiral mad'u bimarkhasin tuh. Jangan ada udzur al-mad'u bagi yang diundang. Mad'u, da'i yang undang, mad'u yang jangan ada udzur bagi yang diundang bimarkhasin, dengan yang dirukhsahkan fitarkil jamaah, di dalam meninggalkan jamaah. Bukan jum'ah, meninggalkan jamaah. Jamaah itu emang sunnah, tapi sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Benar apa tidak? Boleh kita meninggalkan jamaah kalau emang keadaan gelap gulita, ya. Kapan kita dibolehkan meninggalkan jamaah? Kalau keadaan hujan lebat. Nah, hal-hal yang diudurkan boleh untuk meninggalkan jamaah di masjid. Nah, itu pun sebab-sebab yang diperbolehkan kita meninggalkan untuk menghadiri acara walimah. Paham toh? Paham nggak sampai di sini? Hal-hal yang diudurkan untuk meninggalkan jamaah, maka hal-hal tersebut boleh menjadi udzur kita meninggalkan untuk menghadiri apa? Walimah. Au ya'tadir mad'u, atau adanya udzur mad'u bagi yang diundang, ila da'i, ila kepada siapa? Da'i yang mengundang. Wa yarda bi takhallufihi, wa dan yarda, ridho. Siapa yang ridho? Yang mengundangnya ridho, mengizinkan bi takhallufihi, dengan ketidakhadirannya boleh. Atau dia nggak ada udzur, cuma dia izin kepada yang mengundangnya, tong, maafin ya, Anda nggak bisa hadir, tong, posisi lagi 4, posisi lagi puyeng, posisi lagi sumpak misalnya. Nah, kalau dia langsung meminta izin kepada yang mengundang, nah itu tidak ada masalah. Paham dong? Hah? Jelas apa tidak? Yang ke-10, ala yakuna fiha munkar. Nah, wajib tidak ada fiha, di dalam acara walimah tersebut, mungkar, hal-hal yang dilarang oleh syariat. Paham? Yang ke-11, ala yakuna hunaka man yata'adza bihil mad'u. Ala yakuna, jangan sampai hunaka, di sana di tempat walimah tersebut, man yata'adza, siapa yata'adza, yang akan tersakiti, bihi, dengan dengan yata'adza bihi mad'u, yata'adza bihi, dengan seseorang, al mad'u, yang diundang. Paham? Oh, misalnya begini,
Kalau saya hadir acara di sono ada orang yang akan membuat saya sakit hati, paham nggak? Hah? Jelas apa tidak? Kalau emang di tempat acara tersebut ada orang yang akan membuat sakit hati atau mengingatkan saya ke masa lalu lah, begini, itu tidak ada masalah. Atau latalik, yang tidak pantas bihi, dengannya mujalasatuhu, untuk duduk atau berkumpul dengannya. Paham dong? Jelas apa tidak? Misalnya di sana ada musuh ya, yang bisa musuh bebuyutan, hadir juga, lebih baik kita apa? Nggak hadir. Kenapa? Kalau hadir takut terjadi apa-apa, atau takut mengenang masa lalu ya. Nah itu nggak hadir tidak ada masalah. Yang ke-12, ala yakuna da'i wal mad'u imra'atan. Jangan sampai da'i yang mengundang, wal mad'u yang diundang, imra'atun, seorang perempuan. Gak wajib. Yang wajib itu mengundang siapa? Laki-laki. Seorang perempuan tidak mempunyai kewajiban. Yang wajib itu wali. Wali itu seorang laki-laki. Kalau yang mengundang perempuan tidak wajib. Tapi kalau yang mengundang wali laki-lakinya baru wajib. Atau adik kakak laki-lakinya baru wajib. Kalau yang mengundang perempuan, yang diundang juga perempuan gak wajib. Paham tuh? Jelas apa tidak? Nah ini 12 syarat wajib kita menghadiri undangan resepsi. Dan juga 12 syarat apabila berbeda kebalikan dari 12 syarat ini, tidak wajib kita menghadiri resepsi. Paham toh? Jelas apa tidak? Nah ini hukumul walimah. Ini hukum walimah, yaitu resepsi ya. Kalau bahasa kita apa? Resepsi. Berarti menghadiri resepsi wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Mengadakan resepsi wajib apa tidak? Menghadiri resepsinya wajib apa tidak? Wajib. Paham toh? Wallahu a'lam bissawab.